Bang. Siang. Oke, kami dari kampus Unimed kebetulan ada tugas kuliah, itu tugas pengantar akuntansi, prodi Fakultas Ekonomi. Jadi kami ingin meminta waktu Abang sebentar, boleh? Boleh. Oke, sebelumnya perkenalkan diri Abang, namanya siapa, boleh Bang? Nama lengkap Boleh. Fernando. Oke, Abang Fernando ya. Oke, jadi di sini kami ingin bertanya-tanya tentang laporan keuangan dari toko Abang ataupun dari perusahaan kecil lah kami bilangnya ya. Jadi di sini barang-barang yang Abang jual atau produksinya itu apa aja ya Bang jenisnya? Banyak sih jajan-jajanan. Jajan-jajanan. Kalau jajan-jajanannya itu biasanya target pasarnya kemana ya Bang? Ya, banyak sih ke arah kuliah lah. Karena di sini emang daerah Iya. kos dia ya. Terus Berarti target pasarnya anak kuliah, terus sama anak-anak kecil lah. anak-anak kecil juga sering beli di sini. Untuk contohnya kan satu kardus Indomie itu kira-kira habisnya dalam berapa lama? 2 minggu. Oh, 2 minggu. 2 minggu dalam satu karton gitu. Satu Satu dus gitu dalam 2 2 minggu. minggu. Jadi tentang keuangannya ini Bang, uang kayak usaha Abang dengan uang pribadi itu digabung atau dipisah Bang? Bagiannya 10% setiap penjualan. 10% itu yang untuk Jadi bersih. contohnya penghasilannya segini dipotong 10% untuk masuk ke uang pribadi gitu Bang. Oh, Bilang kalau pendapatannya kira-kira entah 100.000 lah per hari. Abang bilang tadi Abang ngambil keuntungan dari situ 10% buat masuk ke uang pribadi. Jadi yang mau saya tanyakan ini Bang, kira-kira Abang per hari itu bisa dapat berapa? Kayak perkiraan aja. Penjualannya Iya, penjualannya. di atas 2. Di atas 2 juta. Oh, berarti ini nggak masuk apa ya Bang? Kan Abang bilang 2 juta. Ini masih belum Abang ambil kayak 10% dari yang Abang bilang tadi. Berarti kalau 2 juta Abang 200.000 lah. ngambil uang pribadinya 200.000. jadi untuk pengeluarannya udah dipotong juga itu sama pengeluarannya. Udah 2 juta bersih Maksudnya pengeluarannya, nggak dipotong dari 2 juta itu. udah bersih 200.000 sama keuntungan. Itu sisanya itu itulah untuk Maksudnya modal ini Bang, sama pengeluarannya gitu dalam Iya. per hari entah Iya. Abang Oh, pengeluaran. beli barangnya balik atau apa. Kalau aku setiap Sabtu kok pengeluaran. Oh, Oh, berarti per sekali seminggu. Berapa Sekali kira-kira pengeluarannya? Kalau setiap Sabtu kok khusus untuk jajanan atau rokok atau beras. Ya sekali Kayak beli untuk keperluan anak kos lah Bang. Kayak macam Kalau untuk telur rokok aja 9 juta seminggu. 9 juta satu minggu. Kalau untuk beras seminggu sama telur ada sekitar 11. 11 juta ya. Kalau jajanan nggak nyampe lah 1,5 lah. Nah, total sendiri lah berapa itu? Terus per bulan. berarti sebulan. Berarti per bulannya Abang kira-kira dapat Berapa gajinya? iya keuntungannya. Keuntungannya. Kalau bersih kantong aku. Iya. Pisahkan dulu yang 10% tadi ya Bang. Ah, udah situ lah totalnya. Kalau Iya, gabungin Iya. aja dulu, jangan Dulu. kayak pisah-pisah. bersihnya Iya, di atas 7 7 gaji juta. aku per bulan. Itu per bulan. Di atas 7 gaji aku per bulan. Tapi kalau 10% itu Abang Dan 700.000 untuk masuk uang ke pribadi. Iya kan? Makanya 7 juta bersihkan ke kantong aku sebulan. Iya. Berarti per hari itu mau nanti dapat tuh sekitar 400 lah atau berapa tergantung sih. Tergantung. Tapi 7 juta dapat lah bersih. Selanjutnya, Abang pernah nggak buat pembukuan kayak pencatatan penerimaan atau pengeluaran khusus gitu untuk perusahaan? Pernah awal buka kedai aja. Kalau untuk sekarang, Nah lagi itu cuma sekitar setengah tahun aja aku buat karena udah hafal kan barang-barang apa aja aku beli, barang apa yang kurang kalau habis udah hafal. padahal kalau semisalnya kan pembukuan itu penting kan Bang, kayak misalnya gimana ya bilangnya, kalau Abang punya pembukuan kayak khusus, sekarang pun Abang taunya berapa laba yang Abang dapat, cuman kalau pakai pembukuan dia lebih akurat perhitungannya dan juga itu nggak tercampur sama uang pribadi, jadi kita bisa tahu ekuitas Abang itu bertambah atau dia tetap atau malah menurun. Berarti Abang udah tahu lah gimana caranya bikin pembukuan sama laporan keuangan. Tadi kan Abang bilang Abang pernah buat pembukuan ya di awal-awal toko ini ya.
Kalau boleh tahu model pembukuan yang abang buat kayak mana ya? Ya udah sederhana aja, kayak contoh nama barang, modal berapa, keluar masuk barang, dari pembagiannya juga kan dari situ nampak dari segi modal kan. Jumlahnya, uangnya abang masukin juga berarti ya? Berapa rupiah? Iya, aku masukkan juga. Apa tadi bang, nama barang, modal sama harga jualnya? Harga jual simpel aja, sama kayak sales gitu lah. Cuman sales kan gitu juga. Itu abang bikinnya setiap jenis barang atau kayak misalnya per hari aja gitu? Setiap jenis barang dulu sih berapa yang keluar, udah buat labelnya, contoh surya besar, nanti garis-garis gini satu buku lembar, berapa penjualannya, berapa ininya, berapa batang. Oh berarti kayak misalnya lah, inilah kita ibaratkan lah Surya. Berarti untuk tabelnya abang bikin kayak misalnya modalnya di sini nama barang, Iya. baru di sini modal sama harga jualnya. Iya. Terus kalau untuk per unitnya itu abang catat nggak kayak satu hari itu ada berapa yang abang jual untuk Surya itu misalnya? Kalau kayak itu gampang sih. Ini kalau dalam ini selalu disediakan setiap sehari itu ukuran satu slot, isi istilahnya 10 bungkus, jadi tunggu berapa bungkus yang habis aja. Oh Satu berarti barang. bisa abang hitung dari Iya. barang yang masuk. Iya, kan gampang kan. Bang, kalau untuk jam operasional tokonya abang bukanya jam berapa sampai tutupnya jam berapa? Biasanya setengah 9 sampai jam 11 malam. Jam 11 malam, itu setiap hari? Enggak, bukain jam setengah 9, tutup jam setengah 11 malam atau jam 11. Oh, tengah 11 sampai jam 11. Abang buka setiap hari? Setiap hari kecuali hari Minggu. Hari Minggu? Hari Minggu cuma buka setengah hari aja, karena ke gereja kan. Hari libur bang? Kalau hari libur udah pasti tutup ya? Buka juga setengah hari kalau libur Unimed. Kan sepi kan, sampai lama-lama. Oke, sekian aja yang kami wawancara sama abang. Terima kasih buat waktu dan atas jawabannya. Kasih ya bang. Sama-sama. Ingin mewawancarai bapak mengenai jenis apa saja yang bapak jual? Jenis yang dijual minuman, makanan ringan, sabun, rokok. Target penjualannya Apakah angkot atau yang berumah tangga? Ya, kebanyakan anak kos. Apa jenis penjualannya yang paling laris? Biasanya kos, kalau anak kos ya, biasanya paling laris minuman seperti aqua, minuman ya. Biasanya berapa per hari Apa yang dijual gitu ya? Itulah, kadang bisa 15 galon ataupun sampai 20. Jadi kalau boleh tanya Pak, kira-kira per hari itu bisa dapat berapa gitu? Oke, total Penjualan lebih kurang 5 sampai 600. satu hari ya Pak. Udah bersih. Enggak lah, ya, penghasilan penjualan Iya, iya, iya lagi. Jadi dalam 500 sampai 600 ribu itu Pak, Bapak gabung dengan tadi atau dari itu Pak, uang usahanya dia gabung sama uang pribadinya sendiri. uang hasil penjualan tadi. Jadi Bapak contohnya kan 500 per hari ini kan Pak, Bapak nggak ngambil renta berapa persen untuk masuk ke uang pribadi? Oh, adalah sebagian untuk apa ya, uang saku aja. Kira-kira berapa persen? Berapa 50.000 lah ya per harinya. Kalau boleh tahu, bapak ngestok barangnya setiap hari atau per minggu? Stok barang setiap hari, belanja setiap hari. Berarti setiap hari itu ada ya barang yang masuk ke toko bapak? Iya benar, setiap hari ada barang masuk. Terus kalau untuk pembukuannya, bapak ada bikin nggak pembukuan khusus pak? Pembukuan nggak ada karena setiap hari belanja nggak ada pakai pembukuan.
Oh berarti kayak misalnya adalah barang masuk Bapak udah hafal sendiri lah gitu istilahnya ya Pak, berapa barang yang masuk. Iya, iya, iya. Biasanya Bapak kalau ngestok barang gitu, satu hari kalau boleh tahu sekitar berapa? Belanja gitu. Belanjanya. Belanjanya per hari lebih kurangnya sekitar 500-an itu. 400 sampai 500 Oh, per hari belanja. jadi kalau pendapatannya satu bulan, Pendapatannya 1 bulan. Ya omset penjualan sekitar 5 sampai 600. kalau Belanjanya perharinya 4 sampai 500 per Berarti hari. bersihnya bisa 100 atau 200 per harinya ya Pak. Berarti di sini Bapak nggak bikin pembukuan ya? Enggak. jadi tadi kan Bapak bilang Bapak belum pernah buat pembukuan ya Pak. Iya, belum. Boleh kami beritahu gitu pembukuan sederhana? Bisa. Misalnya contoh aqua galon kan Pak. Bapak biasanya belanja tiap hari aqua galonnya berapa? 10 sampai 15 galon per harinya. Berarti nanti kita taruh bebannya gitu kan Pak. Aqua galon 10, baru nanti kita kalikan sama harga galon per unit. Iya, Pak. iya. Pak. Iya. Baru kalau satu harinya laku berapa unit galon Pak? Galonnya? Galonnya nggak tentu. Kira-kira? Ya itu tadilah sekitar 10 sampai 15 lah. Berarti Kadang mau lebih juga. berarti sekitar 10 lah gitu ya Nah, Pak. 10 sampai 15. Iya, kita kalilah sama harga jual Bapak. Nanti harga jual itu nanti kita kurang sama harga belanjanya kan Pak. Itulah nanti kita dapat labanya yang akurat Pak. Iya, iya benar. Nah, jadi kenapa kami bilang sama Bapak tentang pembukuan? Karena pembukuan itu penting Pak, karena Pembukuannya. ya walaupun sebenarnya sekarang Bapak pun tahu kan berapa laba yang Bapak terima, karena Bapak juga yang hitung barang yang masuk ke toko Bapak. Iya, Cuman dia karena gabung sama uang pribadi, nanti datanya lebih tidak akurat. Sedangkan kalau misalnya kita bikin pembukuan, kan sudah tercatat jelas semua transaksinya. Jadi datanya bisa lebih akurat dan juga kita bisa tahu ekuitas Bapak. Ekuitasnya naik kah atau turun atau dia menetap. Iya benar. Baik, sekian wawancara kami Pak. Terima kasih atas waktunya. Iya, sama-sama Selamat sore ya. Pak. Selamat sore Pak. Oke.